Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lukas Ledo PK, NIM 2018-520028, kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas ujian akhir semester perancangan angkutan umum. Langsung saja pada pembahasan. Pengertian angkutan umum adalah pemindahan orang atau jas atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Perbedaan antara perencanaan atau perancangan. Perencanaan itu sebuah proses untuk menetapkan tindakan yang tepat di masa depan melalui pilihan-pilihan yang sistematik. Perencanaan usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Konsep dasar angkutan umum. Pertama itu berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sini ada prinsip dasar angkutan umum dan massal. Yang pertama itu, angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat. Yang kedua, angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah. Yang ketiga, angkutan umum bukanlah sarana bisnis. Keempat, pemerintah sebagai fasilitator. Nah, konsep pelayanan angkutan kota mengembangkan diri sesuai dengan peranannya dalam menunjang perkembangan kota. Sektor transportasi angkutan kota harus dapat mengikuti perkembangan dari faktor-faktor yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terlaksananya kegiatan transportasi. Ini ada tujuan dan peranan angkutan kota. Tujuan utama keberadaan angkutan kota adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik atau aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat. Ini ada perencanaan rute angkutan umum perkotaan. Perencanaan rute adalah perencanaan awal dalam perencanaan angkutan umum. Dalam perencanaan ini perlu diperhatikan itu yang pertama, waktu tempuh maksimal. Kedua, ketersinggungan antar rute, perbandingan waktu tempuh antar jarak dari zona asal ke zona tujuan melalui rute yang direncanakan dengan shortest path. Keempat, jenis rute. Parameter dan pelayanan angkutan. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Peranan angkutan umum. Peranan angkutan utama adalah pelayanan kepentingan mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah. Aspek lain pelayanan adalah peranannya dalam pengendalian lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah. Pelayanan angkutan umum. Di Indonesia, pelayanan dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu antara angkutan antar kota, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan. Ini ada angkutan antar kota, itu angkutan yang menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya
baik yang berada dalam suatu wilayah administrasi maupun yang berada di provinsi, yang berarti angkutan antar daerah. Angkutan perkotaan terbagi jadi dua, angkutan umum massal. Angkutan umum massal di Indonesia pada umumnya dilayani dengan bus sedang dan kecil. Sedangkan bus besar hanya melayani angkutan kota di beberapa kota besar. Selebihnya bus besar melayani angkutan antar kota, antara provinsi. Dua, transit adalah layanan angkutan umum dari pintu ke pintu dengan kendaraan penumpang berkapasitas 5-12 orang, meskipun tujuan setiap penumpang berbeda-beda. Ini ada angkutan perdesaan, adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten. Angkutan pedesaan merupakan sarana pendukung wilayah penting di samping prasarana jalan, telekomunikasi, serta prasarana lainnya seperti listrik dan air. Ini ada definisi dan fungsi terminal secara umum. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasional transportasi atau trayek. Terminal ada tempat pergantian moda atau route interchange. Jenis-jenis terminal: 1. Berdasarkan jenis angkutan. Terminal penumpang atau khusus melayani penumpang. Terminal barang atau khusus melayani barang. Kedua, berdasarkan jenis moda dan sifat orang dilayani. Layanan atau moda angkutan laut, ASDP, lapangan terbang, moda trans udara, stasiun kereta api. Terminal, peti kemas atau moda angkutan barang. Karakteristik terminal penting untuk diketahui sebagai dasar untuk menilai sifat-sifat pelayanannya sebagai dasar dalam solusi yang berhubungan dengan analisa dan evaluasi serta desain fasilitas terminal. Karakteristik terminal penumpang, karakteristik waktu pelayanannya, karakteristik tingkat kedatangan atau volume lalu lintas, kapasitas pelayanan. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan luas atau besaran fasilitas terminal. Kebutuhan ruang untuk barang tergantung jumlah volume barang yang dilayani di terminal. Manusia atau awak kendaraan dan pengelola terminal. Kendaraan atau meliputi parkir truk di area platform, di area pergudangan, parkir mobil penumpang, parkir truk untuk menunggu kesempatan bongkar muat. 2. Biaya modal dan biaya operasional. Biaya modal adalah biaya yang digunakan untuk investasi serta peralatan lainnya termasuk di dalam uang. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan transportasi. Yang ketiga, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan tetap setiap bulannya, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah tergantung pada pengoperasian alat-alat pengangkutan. 4. Biaya kendaraan, biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan bakar, oli, ban kendaraan, suku cadang, perbaikan, dan yang terakhir biaya gabungan, biaya angkutan barang dan biaya penumpang yang menghasilkan biaya gabungan. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.